Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kas TV. Buat sahabatku semua, hari ini saya akan meliput tentang pondasi pruning dan pruning pembuahan. Di video saya sebelumnya saya beri judul pondasi pruning dan pruning pembuahan. Di sini disebabkan karena dua faktor dan beberapa faktor yang mendukung pondasi pruning dan pruning pembuahan. Saya beri judul bersamaan. Jadi pondasi pruning itu dimana pohon anggur yang akan membentuk percabangan atau batang anggur yang baru, dan itu bisa dari bat atau tunas air. Yang dimaksud bat yang berada di tunas air, jika kita inginkan dari bat juga bisa, atau dari bat yang ada di percabangan tersier juga bisa. Intinya pondasi pruning yaitu pembentukan ulang atau awal untuk membentuk tunas yang akan jadi cabang pembuahan. Jadi sahabatku semua, dengan pangkas pembuahan sangatlah berbeda. Pangkas pembuahan yaitu dimana cabang-cabang anggur yang akan kita pangkas atau kita potong, bisa cabang tersier yang sudah dibentuk dari tunas air, atau tunas air yang tumbuh dari batang bat, dari mata bat maksudnya, yang sudah melalui proses dan tahap pemberhentian protes pucuk atau pemangkasan ujung tunas-tunas, dan pohon sudah menerima pupuk generatif yang cukup untuk persiapan dan pembentukan tunas dan calon buah anggur. Kenapa di video saya sebelumnya saya beri judul pondasi pruning dan pangkas pembuahan? Jadi sahabat pengangguran, ada alasannya. Di sini juga bisa kita lihat di kebun Kas TV, tanaman anggur di sini tidak sama atau tidak serempak umur dan ukurannya. Semua dipengaruhi bibit yang valid juga sulit saya dapatkan. Jadi saat pembelian bibit saat itu sistem bertahap, berganti-ganti seller. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mensiasatinya dengan membuat sendiri bibit anggur untuk diperbanyak atau menambah jumlah tanaman saya di sini. Pondasi pruning dan pangkas pembuahan harus saya lakukan bersamaan, di mana sebagian tanaman akan saya lakukan pangkas pembuahan dan di mana saya akan melakukan pondasi pruning dengan berbeda tanaman dan umur tanaman. Dan alasan yang tepat sekalian membuang habis daun-daun yang terserang jamur akibat hujan yang terus menerus dan cuaca yang tidak menentu, agar nantinya terbentuk tunas dan daun baru. Pondasi pruning bukan harus dipruning atau dipotong kandas habis yang berharap tunas tersier tumbuh dari mata bat yang ada di batang sekunder. Contohnya seperti ini. Ini adalah pembuangan cabang tersier kandas yang kita buat dari mata bat, nantinya kita tumbuhkan bisa seperti ini. Ini saya lakukan pondasi pruning, pembentukan ulang seperti ini. Kita perbantukan nanti dengan dormek seperti ini. Kita beri dormek dan sudah kita beri sebelumnya, sebagian sudah pecah. Dan pondasi pruning yang nggak harus kandas bisa dilakukan dari awal, bisa juga dari mata bat 1 atau 2 yang tumbuh di cabang tersier. Contohnya seperti ini. Sahabatku semua. Di sini saya potong di mata 3 bat, di tunas ketiga, tunas keempat, bebas sesuai keinginan saya. Dan sini agar pertumbuhannya juga berulang, karena sistem pembuahan bukan seperti ini. Inilah pondasi pruning yang saya lakukan dari pemotongan
cabang tersier, dan ini lebih aman untuk membentuk tunas baru, pondasi baru. Jadi kenapa saya beri judul di video sebelumnya pondasi pruning dan pemangkasan pembuahan? Itu sangat beda. Jika pondasi pruning kita tidak mengharapkan buah, jika buah ya mungkin itu bonus, tapi intinya pondasi pruning itu pembentukan dari awal kita ulang. Dan di sini disebabkan karena sebagian terserang jamur, jadi harus saya potong ulang, saya bentuk baru, dimana ada yang saya bentuk pemotongan kandas, ada juga saya potong di 2 mata bat di cabang tersiernya. Dan di sini ada perbedaan dengan pemotongan pembuahan. Jadi bisa juga kita bentuk pondasi pruning itu dari pemotongan 2 mata bat. Contohnya seperti ini. Bisa kita lakukan nanti. Ini saya contohkan saja. Jika kita melakukan pemotongan di tunas air yang habis kandas seperti ini juga disebut pondasi pruning. Kita habiskan, kita mengharapkan tumbuh dari mata bat yang tumbuh di batang sekundernya ini, seperti ini bisa ditumbuhkan. Ada juga yang sistem kita potong di 2 mata tunas. Itu bagi saya lebih aman karena usia umur tanaman ini masih muda dan tidak beresiko bila kita memberikan dormek hangus di mata batnya. Jadi kita potong di 1 atau 2 mata tunas ini, nanti tumbuh di sini, itu akan lebih aman lagi. Jadi sahabatku semua, pondasi pruning yang dipotong dari tunas tersier di 2 mata bat, 3 mata bat atau 1 mata bat itu dengan pemotongan kandas seperti ini yang kita harapkan tumbuh dari mata bat, itu tujuannya sama, yaitu ingin menghasilkan tunas yang baru yang akan dibentuk untuk cabang pembuahan. Itu saja tujuannya. Tinggal bagaimana kita mengondisikan pohon atau cuaca atau keinginan kita atau feeling kita, tingkat kesuburan pohon itu sendiri. Jadi 2 pilihan tadi bisa dipraktekkan ya untuk sahabat semua. Bisa kandas, bisa pemotongan di 2 mata bat. Intinya 2 cara tadi mengharapkan hasil yang sama, yaitu tumbuh tunas baru yang akan dibentuk untuk cabang pembuahan. Jadi sistem pemotongan di 2 mata bat dengan pemotongan kandas ini jelas ada perbedaan. Jika kita memotong di 2 mata tunas yang tumbuh di cabang tersier, itu bisa untuk kedepannya menyimpan mata bat agar tidak kita gunakan secepatnya, bisa untuk nanti di hari tua ataupun di saat pohon itu sudah cukup umur bisa kita buahkan. Jadi dengan kondisi tanaman yang muda, saya belum berani mengambil keputusan untuk pondasi kandas. Saya kebanyakan di situ beberapa pohon sudah saya pruning di sistem pemotongan di tunas-tunas tersier. Contohnya seperti ini, pemotongan saya lakukan di cabang tersier. Jadi saran saya untuk pondasi pruning dengan tanaman yang masih muda, potonglah di 2 mata bat, 3 di cabang tersier agar tidak beresiko pohon itu mati ataupun tunas yang kita harapkan dari bat sekunder gosong. Jadi untuk sahabatku semua, kita ambil saja di posisi amannya karena kita masih pemula, jangan ambil resiko. Jadi sahabatku semua, jelas beda pondasi pruning dan pruning pembuahan. Dan kenapa alasan-alasan itu saya lakukan.
Sedangkan pemangkasan pembuahannya itu pangkas pembuahan seperti ini saya sisakan beberapa pohon, tidak saya pondasi pruning. Di sini sisa dari pohon-pohon ini yang masih utuh ini yang akan saya buahkan. Jadi jenis teran ini bisa kita lihat di bat-bat berapa saja yang bagus seperti ini, sudah bulat bermunculan, dan kita tinggal memilih. Ini bisa di long di 12 tunas ke atas. Kalau untuk teran biasanya sukanya seperti itu di ujung dia. Dan sini sudah bermunculan bunga-bunga, sebagian saya potos pucuk, dan ini saya pelihara saja, dan lainnya akan saya potong untuk dibuahkan. Jelas berbeda pondasi pruning dan pruning pembuahan, namun saya beri judul bersamaan di video saya sebelumnya karena di sini saya melakukan dua hal yang berbeda. Sebagian tanaman saya lakukan pondasi pruning, dan sebagian saya lakukan pangkas pembuahan. Ini pohon-pohon ini sudah saya siapkan untuk dilakukan pangkas pembuahan nantinya. Dan pondasi pruning sudah saya lakukan di sebagian pohon yang memang harus saya pondasi ulang, agar nantinya bersamaan jamur-jamur yang tersisa ataupun yang melekat di daun itu bisa kita buang habis, agar kedepannya tidak menyerang daun-daun ataupun tunas-tunas baru yang akan kita pangkas dari pangkas pembuahan tadi. Dan pondasi pruning tidak terus menyebar, nggak menjadi wabah. Jadi pondasi pruning pun dengan pangkas pembuahan diperlakukan dengan perlakuan sama yang biasa saya lakukan, yaitu pemberhentian makanan di setiap ujungnya, pembuangan tunas-tunas di cabang-cabang tersiernya agar tidak terus ke atas. Bagaimana nantinya makanan sebagian tersimpan di batang-batang sekunder, agar nantinya saat kita lakukan pemangkasan ataupun pemotongan di mana nutrisi masih banyak tersimpan di batang ini, agar nantinya bisa cepat memecahkan mata bat di tunas air sendiri ataupun di mata bat yang tumbuh di batang sekunder itu. Jadi tahapan itu juga berlaku untuk pondasi pruning dan pruning pembuahan, dimana pohon itu akan nanti benar-benar memberikan nutrisi yang baru untuk tunas-tunas yang akan tumbuh. Dan media-media sudah kita perbaiki pH-nya, pemberian pupuk, dan barulah kita lihat di cuaca yang bagus, di mata bat berapa harus kita pangkas, lalu kita lakukan pemangkasan. Jadi sahabatku semua, tunggu video saya selanjutnya karena durasinya sudah panjang, dimana nanti saya akan meliput tentang pemangkasan untuk pembuahan ataupun pangkas pembuahan. Dan tadi sudah saya liput bagaimana pondasi pruning, dan inilah tanaman yang akan saya lakukan pangkas pembuahan nantinya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai di sini, tunggu saya video selanjutnya di pemangkasan pembuahan. Semoga info ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.